masalahnya itu yang kita nggak tahu kok ini. Jadi Ya. mereka itu titip, ya kita ini kan namanya Pokja ini, Ya. apalagi PPK didatangin orang-orang Ya. kecil di TTP itu ngalih menolak. Oh. Selain karena ngerti masalah pasalnya, memang tahu kan pasti lah, karena itu pasti melanggar. Tapi kalau melanggar pasal-pasal berapa itu karena tahu. Awal segan, karena ngalih. Alasan bebannya dalam petik karena paket kita dihaurnya, karena dikit-dikit waktu kita dikiaunya. Nah, ya betul. Apa yang kita nih Pokja atau PPK yang didatangi ini, nah kira-kira kayak apa menyikapinya? Apa kok? Menurut Pian? Garis moderat apa garis keras? Tujuan sukanya selalu memiliki jawaban penuh alternatif. Ada normatif, garis keras, garis apa, moderat, radikal. Ada saklek. Mati gaya kalau sudah saklek tuh. Nah, Mati gaya PPK. Oh, coba dilanjut sudah nih. Jawabannya apa? Kalau garis keras tolak. Garis keras tolak. Sudah langsung. Biar kayak apa lah, misalnya paket kita kena sambil berjalan, karena pas pemborong lagi begawi, ada yang mendatangi misalnya bertahun-tahun. Kalau garis moderat, orang datang bertitip, terima aja titipannya, tapi jangan laksanakan aja sesuai aturan. Nah, itu sebujurnya banyak. Ya kok. Tapi Orang bertitipnya kan karena kau jual main nih, kan hasil akhirnya di dalam benak pebuannya tuh rancak tuh apabila bertitip itu, nah ini juga ada kesalahan dari PPK ini kadang-kadang. Mereka itu menganggap bila paket itu ada, Pokja itu kami atur. Ujar, ada sih yang membaca di mana itu daerah mana itu tuh ada yang gitu. Oh, gampang aja Jar. Gituin persoalan di sini ya. Karena karena Pokjanya kami pandiri ya. Ini sepengetahuan dulu lah. Kalau paket itu bermasalah, terus di handle oleh Apip, penyidik kan boleh masuk loh. Iya lah. Ada juga. Boleh lah. Boleh. Gimana yang baca lah. Pokoknya kalau masih dalam itu prosesnya masih di Apip, ada boleh masuk dulu sebelum di Apip selesai. Boleh lah masuk. Kayak gini, kita melihat ke yang tadi kita udah diskusi kan, masalah sistem akuntansi pemerintah yang tahunan. Jadi lamonnya masih berjalan, bukannya masalah di APH ini kada masuk, tapi lebih kepada bahwa sistem akuntansi pemerintah ini ditetapkan tahunan. Jadi itu sudah pasti karena belum ada kerugian. Nah, bukan karena ditangani oleh Apip, tapi umpamanya aduannya itu bukan pasal kerugian, misalnya suap. Jadi dan aduannya itu juga diterima paralel. Apip terima, dari APH terima. Ya APH sesuai dengan PKS, dia akan tetap bisa menangani. PKS apa tuh? PKS itu Perjanjian kerjasama Pekerjaan. antara Perjanjian kerjasama antara Kapolri dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi gitu. Nah, kalau yang intervensi tadi, ya ini saran aja nih. Ada dua nih asumsinya, intervensi dari internal, ya di pemerintah, atau intervensi dari APH. Ya. Kalau APH-nya itu dari kepolisian, ya sampaikan aja dengan sopan, Bapak ini ada TR 3348, nggak boleh Pak, gitu. Sampaikan dengan sopan, gitu kan? Nggak boleh gitu. Kalau dari internal ya itu
penanganannya secara internal bagaimana tuh. Nah, kita mungkin berbeda-beda tiap daerah. Nah, yang berikutnya mungkin kawal jual lah di apa namanya, diundang lah, misalnya Banjar nih pemantaunya dari Pak Eko. Nah, Pak Eko diundang sana, sampaikan supaya menyampaikan apa hubungan tata cara kerja antara APH dalam hal ini kepolisian dengan Pokja sebagai mitra dan APIP. Isinya apa materinya? Materinya tentang satu PKS dan MOU ya tentang APH dan APIP. Yang kedua terkait dengan sosialisasi TR itu. Jadi nanti audiensnya dari pihak kepolisian dan juga dari pihak pemerintah daerah. Gitu. Nah, ini bentuknya sosialisasi supaya tahu sama tahu lah. Jadi yang apa domainnya yang melaksanakan sosialisasi siapa? Bebas kan? Mau dari kepolisian kan? Atau dari pemerintah daerah yang menginisiasi kah misalnya? Ini kayak perlu nih disosialisasikan PR tadi. Itu siapa tuh? Ya. Kalau dahulu kolaboratif. Jadi tiap daerah melaksanakan sosialisasi diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian kepolisian, ya, dan kejaksaan. Semuanya ikut. Nah, dulu kalau tidak salah juga di Banjarmasin pernah ada itu di Banjar. Tapi apakah itu diteruskan sampai ke level kabupaten? Nah, itu tergantung inisiasi dari kepala daerahnya. Nah, mestinya itu dilanjutkan saja dengan apa namanya, sosialisasi atau apa namanya, kick off meeting atau pembentukan desk bersama untuk apa, pengejawantahan dari MOU dan PKS gitu ya. Diundang aja itu nanti mungkin dari inisiasi kepala daerah bersama Kapolres, Kejaksaan, undang nanti dari Kejati ataupun dari pusat dari Jakarta. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan, ya kan? Kalau misalnya kada ada kemauan, jalan tetap ada, tapi kita kada tahu. malah banyak lagi jalannya. Kalinya panjang. Nah, itulah. Nanti ujungnya lamunnya ini kan udah ya akhirnya bagi-bagi paket. Yang ini paketku, nah ini paket yang kurang sana. Kayaknya itu semua se-Indonesian sama lah. Bagi-bagi paket itu. Misalnya nih, ada lah di daerah mana itu Jatah-jatahan. jatah-jatahan, apalagi tim sukses. Ya kan, kalau tim sukses tuh rata-rata ada jatahnya sudah tuh. Kenal di dinas ini, dinas ini, ya bagi-bagi bandeng lah. Bahasanya tuh. Nah itu yang kita hindari. Sulit kok menghindarinya. Nah, itulah memang perjuangan buruk dan baik memang sampai nanti kiamat. Memang sulit. Apalagi tekanan-tekanan ya. Tekanannya juga dengan kekerasan misalnya. Jadi mungkin yang perlu juga lah ada sosialisasi masalah hak-hak hukum, masalah tentang, ada bukunya tuh ngaranya apa, mengenali untuk membasmi. Mengenali untuk membasmi. Jadi kenal dulu tuh, dulu apa sih pasal-pasal tentang korupsi, ada 30 pasal, 7 golongan. Apa sih sebenarnya hak kewajiban dari Pokja, apa kewenangan dari penegak hukum. Jadi penegak hukum juga mungkin saja dia kada tahu juga Tupoksinya. tupoksinya. Jadi dia pakai pasal pokok Pokoknya Pokoknya nah, gitu. Tapi lamunya ada upaya pendidikan, ya edukasi pada saat masih munculkan misalnya edukasi di apa namanya, di
dinding, ya kan? Oh ini, ya mudah-mudahan ada perubahan, ya kan? Iya. Tapi ya misalnya jadi jawabannya sudah ada sebentar, sudah disimpan di kantong. Jadi pertanyaan ini sebenarnya kada perlu juga ditakon-takon. Nah, ini kan lebih abdol kalau yang Bapak Andin ini langsung Nah, penyidik juga. Lagian kan lain juga bahasanya. nah di kita juga ada namanya itu whistleblower system. Nah, Whistleblower system. whistleblower. Jadi amunnya ada polisi-polisi nakal atau cenderung kriminal bisa dilaporkan ke Mana? WBS at ya polri.go.id. WBS at apa? WBS. WBS at polri.go.id atau lapor at tipidkorpolri.info. Nah, Itu kayak apa? Rahasia si pelapor? insya Allah dijaga karena ada di pasal 31 bahwa kerahasiaan ya Undang-Undang 3199 kerahasiaan pelapor itu wajib dijaga, amunnya kada dijaga ada ancaman pidananya. Ada lagi. Nah, tapi lamunnya kada wani jua hubungi nang dikenal terdekat. Nah, misalnya Pak Eko. Tahu. Iya. Arif Subdit Ima. Nah itu kayaknya lebih aman Pak ketimbang masih ada. Tapi mungkin belum dicoba. Coba dulu buka itu websitenya Coba atau juga email wbs@polri.go.id. Kebetulan kan yang handle itu Kabak PAM namanya, Kepala Bagian PAM Div Propam Polri. Itu Kombes Pol Edgar Diponegoro. Nah, itu juga satu visi insya Allah. Mantap. Apalagi sekarang program Kapolri kan sudah istilahnya Kapolri gergetan lah dengan kejadian-kejadian belakangan nih. Jangan sampai terjadi lagi lah ada polisi-polisi yang bikin rusak nama polisi. Kayak itu kira-kira. Tapi terus terang ya, aku berapa kali jadi narasumber misalnya di Kementerian Dikbud, ya, di beberapa kementerian. Biasanya di akhir paparan aku taruh nomor HP lah, WA gitu. Sampai sekarang masih banyak yang bertakon dan insya Allah aku jawab. Ini ada di Jawa Timur nih Pak, ini begini misalnya. Ya sampaikan begini nanti umpamanya kada mempan juga ya kita telepon ke sana ke Jawa Timur, Kapolresnya bahwa ini masalah. Tapi ya mudah-mudahan ini juga diimbangi lah dengan kinerja kawan-kawan di Pokja, Iya. ya kan? Karena umpamanya istilahnya zaman ini zaman apakah? Revolusi Industri 4.0, Society 5.0. Jadi jarum jatuh itu, misalnya ada ucapan terima kasih itu nyampainya cepat itu. Misalnya, jadi Ya, misalnya. hujan ibarat tidak merata, akhirnya yang nggak dapat hujan. Nah itu. Dengan cara-cara halus maupun kasar berusaha dapat basahnya. Intinya seberataan kan satu aja. Sesuaikan aturannya aja. Tuntung sudah. Nah, itu sudah. Anak jawaban apa lagi nih? Katun kau lagi diselisih ya ujar. Menyelesaikan aturan kan berarti ada yang salah kan lah. Ada yang diselisih. Kali kita misalnya kita ada kesalahan terus ada orang datang, nah, kita kada mengakomodasi sementara inya tahu kesalahan kita kan susah juga. Tapi umpamanya kita tetap lurus, kalau internal Polri ya bakal dengan banyak lah TR itu, tapi yang paling kencang itu di 3388. 388. 3388. Jadi sebetulnya kalau Japung ini resikonya kalau di pemerintahan daerah tuh kan ada beberapa kasus daerah mana tuh apabila inya nih kada bisa mengumparti dalam tanda petik kemauan PK, dia bisa aja kejapungannya tuh di strukturalkan kemana gitu. Nah itu resiko.
Iya. Itu resiko. Resiko. Makanya memang pada kawakada namanya pimpinan di satu daerah itu mercusuar. Energi dia di situ. Nah gitu. Istilahnya lamunya di apa tuh? Ada juga Di di daerah. sistem pengawasan itu ngarannya itu leadership. Jadi itu unsur yang paling penting. Amunya leadershipnya sudah korup, susah kali kita, ya kan? Iya. Mau ada umpan kita ditendang, kira-kira kayak itulah. Iya. Jadi memang pintar-pintarnya kepala bagian ini misalnya menyampaikan visi itu ke kepala daerah supaya kepala daerah memberikan proteksi yang memadai kepada pegawai-pegawai yang profesional. Kayaknya bagusnya tuh lah. Kayak Japung nih, jangan lagi sebagai pegawai daerah. Oh. Vertikal aja, misalnya di bawah LKPP. Mestinya langsung di bawah UN aja, UN. Di bawah PBB. Kita ada